Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Jemaat Gereja Kalimantan Epanglis Banjarbaru dengan saya Pendeta Octavianus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang hadir dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ingin jalani sepanjang hari ini ya Tuhan, diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk perenungan kami. Amin. Sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Epanglis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020, yaitu dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kupastikan putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua penyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah disembuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Saudara, dalam hidup ini kita melakukan segala sesuatu pasti didorong oleh suatu pengharapan. Misalnya, kalau kita sakit, kita mengkonsumsi obat atau memakan obat untuk apa? Melakukannya, yaitu dengan suatu pengharapan bahwa dengan obat-obatan yang kita gunakan, kita menjadi sembuh dan menjadi pulih dari sakit penyakit yang kita derita. Jadi pengharapan menjadi sebuah energi tersendiri bagi kita dalam rangka kita menjalani kehidupan kita, untuk meraih apa yang kita inginkan, untuk memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dalam nas yang telah kita baca tadi, penulis kitab Ibrani memaparkan kepada kita bagaimana contoh, yaitu bahwa orang percaya Abraham yang hidup berdasarkan pengharapan kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang akan memenuhi janji-janjinya kepada Abraham, yaitu akan memberkati Abraham, akan memberi keturunan kepada Abraham. Dan itulah yang Abraham pegang, itulah yang Abraham andalkan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan mengabulkan atau mewujudkan apa yang menjadi pengharapan Abraham. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam ayat 19 tadi dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, penulis kitab Ibrani ingin membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa orang percaya harus meletakkan dirinya pada pengharapan akan kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus berharap bahwa Tuhan sungguh menyelamatkan kita. Dan selama kita hidup, kita menaruh pengharapan tentang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Digambarkan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara pengharapan, maka kita bisa membaginya menjadi dua hal. Pengharapan yang pertama adalah pengharapan kita tentang bagaimana kita memperjuangkan hidup kita sehari-hari. Tentu saja dalam terang firman Tuhan. Misalnya seperti yang saya contohkan di awal tadi, bahwa kalau kita sakit, kita punya pengharapan bahwa kita bisa sembuh dan pulih. Dan untuk itu kita berjuang untuk menjaga kesehatan, untuk mengatur makanan kita, untuk mengkonsumsi obat-obatan. Begitu pula kalau kita punya pengharapan bahwa anak-anak kita berhasil, maka pengharapan itu mendorong kita, membimbing anak-anak kita menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang rajin, menjadi pribadi yang mau belajar. Jadi pengharapan itu membawa energi kepada kita, sehingga kita mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, hal-hal yang membangun diri kita. Itu pengharapan menyangkut hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup kita sehari-hari. Tapi pengharapan yang lebih utama, pengharapan yang lebih berharga adalah pengharapan di mana kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang tidak boleh kita abaikan, atau nilai pengharapan kita itu tidak lebih surut dari sekedar pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memperjuangkannya. Jadi setia dalam iman kita kepada Tuhan. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, berserah bersandar kepada Tuhan, mentaati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah wujud bahwa kita membangun pengharapan bahwa hidup kekal itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita percaya kalau kita setia sampai akhir, kita sungguh menjadi pribadi yang diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat perenungan ini kita boleh membangun hidup dalam pengharapan, baik menyangkut hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, cita-cita kita, perjuangan-perjuangan kita, dan juga yaitu untuk hidup yang kekal. Kita menaruh pengharapan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, ada hidup kekal. Dan Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh diubah, diperbaharui menjadi pribadi yang berpengharapan dalam hidup ini, untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk mendapatkan kasih dan pertolongan-Mu dalam umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan sekaligus kami menyerahkan kehidupan kami supaya menjadi pribadi yang berpengharapan. Amin.